Kemudian di sini jaringan Ethereum. Nah, kemudian di sini jaringannya core sudah nangkring di sini ya. Ini termasuk blockchain sendiri dan sudah ada ya jaringan core di sini rekan-rekan. Ini sangat mantap sekali. Nah, artinya di sini untuk koin core merupakan bergerak dalam blockchainnya sendiri dan bisa dipastikan akan memiliki harga yang cukup tinggi ya. Kemudian, halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai core mining BTCS ya, atau core Satoshi. Di sini ada informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan harga dan juga berkaitan dengan core coin ya. Dan di sini saya akan mengulas sedikit tentang core coin ya rekan-rekan. Jadi untuk core ini merupakan salah satu jaringan baru yang memiliki blockchain sendiri ya, dan nanti akan saya perlihatkan kepada rekan-rekan semuanya tentang bagaimana cara kita untuk menambahkan jaringan baru untuk core ini ya, di dalam Trust Wallet maupun dalam Bitcup. Kemudian akan mengulasnya dalam CMC ya, atau Coin Market Cap. Kemudian sebelum itu di sini melalui Twitter Satoshi BTCS, merupakan komunitas core coin ya, memberikan informasi yang sangat mengejutkan. Yang mana di sini informasinya sebagai berikut ini ya. Selamat untuk semua penambang yang telah menambang core meskipun memiliki sedikit core ya. Nilainya sangat bagus ya, dan harga inti yang tepat atau harga core yang tepat akan menggunakan harga testnet ya, yaitu sekitar $6.000 di titik awal. Harga akan naik sangat tinggi setelah itu ya. Nah, kemudian juga ada yang memprediksi bahwa harga satu koin core ini bisa menembus sekitar $10.000 ya rekan-rekan. Yang pasti di sini masih belum memiliki harga yang resmi ya, karena di sini kita masih belum didistribusikan koinnya ya, baik untuk yang gas fee maupun untuk yang 25% ya. Nah, kita tinggal menantikan, tapi di sini untuk masalah harga sudah dilistingkan di Binance sebesar kurang lebih $6.500. Kemudian di sini yang akan saya ulas ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya membuka daripada coinmarketcap.com. Nanti rekan-rekan juga bisa ikut membukanya ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi tambahan atau sebagai bentuk edukatif ya, informasi yang bersifat edukasi. Yang mana di sini kalau kita lihat dalam BTC ya, dalam coin market cap Bitcoin, nah di sini berupa koin dan di sini rank yang pertama. Artinya di sini untuk BTC bergerak dalam jaringannya sendiri, memiliki blockchain sendiri, dan di sini berupa koin ya rekan-rekan, bukan token ya. Kemudian untuk yang token di situ biasanya bergerak dalam jaringan BSC atau jaringan Binance ya, atau jaringan BNB ya rekan-rekan. Nah, kemudian harganya harga micin. Kemudian untuk yang koin di sini harganya sangat tinggi ya. Kemudian di sini kita coba untuk yang Ethereum ya. Kita searching untuk yang Ethereum atau ETH. Nah, di sini ranking kedua, di sini juga berupa koin dan harganya sangat tinggi sekali. Nah, kemudian sebagai informasi pembanding agar rekan-rekan lebih paham ya, di sini saya membuka tentang Bitcoin Legend atau BCL. Ini juga sudah bisa di withdraw ya, tapi di sini rankingnya 3.700 ya, sangat rendah sekali. Kemudian ini masuk dalam kategori jenis token ya. Artinya di sini tidak memiliki blockchain sendiri, dan ini dompleng ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin bisa bergerak dalam jaringan BSC dan lain-lain. Dan kemudian untuk token harganya bisa dilihat ya, harganya harga micin atau sangat rendah sekali ya. Itu tadi adalah semacam perbedaan antara token dan juga koin ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus membedakan. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi tambahan yang paling mantap ya rekan-rekan. Nah, di sini sebagai bentuk informasi tambahan tentang Aptos ya, beberapa waktu yang lalu sempat banyak yang mendapatkan cuan daripada Aptos ini. Ini merupakan salah satu project juga ya rekan-rekan. Nah, di sini juga bergerak dalam jaringannya sendiri ya. Nah, Aptos juga memiliki semacam jaringan sendiri atau bergerak dalam jaringannya sendiri ya, dan di sini juga mengeluarkan token rekan-rekan. Jadi di sini ada token tersendiri ya yang bernama Aptos token. Di sini harganya sekitar 260.000 ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang dulu pernah menggarap ini, nah ini sudah ending ya untuk testnetnya. Nanti rekan-rekan akan mendapatkan cuan yang besar ya. Dan di sini sudah ending, hanya sebagai bentuk informasi saja ya, dan harganya cukup mantap. Kemudian di sini kalau kita lihat keterangannya ya rekan-rekan, meskipun tadi dalam bentuk token ya, bergerak dalam jaringan Aptos. Nah, di sini juga ada keterangan ya, kontraknya, smart kontraknya, dan di sini kalau kita lihat, nah di sini dalam bentuk koin ya, Aptos Coin APT rekan-rekan, atau bergerak dalam blockchain daripada Aptos ini ya. Dan di sini ada total supply-nya hanya sekitar 1 juta saja. Kemudian harganya $17 rekan-rekan. Nah, kemudian di sini juga untuk nanti rekan-rekan bisa copy di sini ya, untuk ditempelkan di dalam Trust Wallet untuk membuat daripada alamat Aptos ya. Nah, ini hanya sebagai bentuk informasi, dan di sini sudah mainnet. Kemudian di sini saya membuka daripada Trust Wallet ya. Nanti rekan-rekan juga bisa praktek. Kemudian klik yang bagian kanan atas. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa melihat ya. Dan di sini, nah untuk yang bergerak di sini adalah semacam daripada jaringan atau blockchain ya rekan-rekan.
Nah, jadi di sini ada blockchain daripada BNB, Ethereum, Aptos, kemudian TRX ya. Nah, kemudian untuk mengetahuinya lagi rekan-rekan bisa klik yang bagian plus di sini ya. Nah, kemudian di sini ada network atau jaringan. Kemudian nanti rekan-rekan bisa klik yang Ethereum di sini ya. Nah, ini adalah jaringan-jaringan atau blockchain ya rekan-rekan. Jadi di sini bergerak dalam blockchainnya sendiri. Dan untuk yang sudah memiliki blockchain sendiri, ya kita bisa melihatnya ya. Di situ ada BNB atau Binance Smart Chain, ini sangat terkenal. Biasanya token-token micin bergerak dalam blockchain ini, dan juga Ethereum. Kemudian Aptos ya, dan Tron juga memiliki jaringan sendiri, Solana, Polygon ya. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Untuk yang Bitcoin sendiri ya Bitcoin ya rekan-rekan, BTC ya, itu adalah nomor 1. Kemudian nanti intinya rekan-rekan ketika nanti menambahkan jaringan baru untuk core ya, nanti juga akan nangkring di sini. Nah, nanti akan saya praktekkan untuk menambahkan jaringan baru core coin ya rekan-rekan. Nah, kemudian untuk Pi Network. Nah, Pi Network kan juga merupakan jaringan Pi ya. Dan nanti ke depan ketika sudah open mainnet, Pi Network juga akan bisa ke sini rekan-rekan, masuk dalam jaringannya sendiri ya, yaitu jaringan Pi. Nah, untuk project-project yang bergabung dengan Pi Network atau bergabung dengan blockchain Pi ya, nanti juga bisa bergabung di sini rekan-rekan. Artinya mungkin akan ada semacam token-token micin yang mungkin bisa berkembang di dalam blockchain Pi Network ke depannya ya, dan juga dalam blockchain core, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini bagaimana cara menambahkan jaringannya ya rekan-rekan? Caranya adalah sangat mudah sekali. Untuk yang di Trust Wallet nanti rekan-rekan bisa klik yang bagian pojok kanan atas, kemudian klik yang bagian plus. Nah, kemudian di sini ada token dan juga ada network. Nah, untuk yang token di sini biasanya menggunakan smart contract ya, dan bergerak dalam jaringan apa. Nah, kemudian untuk yang menambahkan jaringan, nah di sini network ya. Jadi bukan token. Nah, kita klik yang network. Nah, di sini untuk yang jaringan kita harus memasukkan secara manual ya, yaitu namanya misal core, simbolnya apa, dan yang penting adalah node URL dan juga explorer URL ini rekan-rekan, atau masukkan URL RPC dan blok URL-nya ya, dan kita bisa ambil di dalam MetaMask. Nah, seperti berikut ini rekan-rekan. Nah, rekan-rekan yang sudah memiliki core tentu sudah menambahkan jaringan core ya. Nah, di sini sudah tertambahkan jaringan core. Kemudian bagaimana cara menambahkan jaringan core ke Trust Wallet ataupun Bitcup ya? Caranya sangat mudah, rekan-rekan bisa klik bagian pengaturan, kemudian klik yang bagian menu, kemudian pengaturan ya. Nah, kemudian setelah itu klik yang bagian jaringan di sini ya. Nah, kemudian di sini ada jaringan core, kita tinggal klik saja. Nah, untuk yang nama-nama ini nanti kita bisa copy dan kita tempelkan ke Trust Wallet dan juga Bitcup ya. Nah, di sini namanya core, URL RPC-nya seperti berikut ya. Nah, kita bisa melakukan semacam copy. Nah, di sini kita bisa copy. Kemudian kita masuk ke Trust Wallet ya rekan-rekan, dan di sini ada node URL ya, atau URL RPC-nya kita tinggal tempel di sini. Kemudian untuk yang block explorer kita tinggal ambil lagi yang ada di sini rekan-rekan. Nah, kemudian untuk block explorernya kita salin. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Trust Wallet. Kemudian kita tinggal pastikan di sini ya. Nah, kemudian untuk namanya di sini kita kasih core. Nah, kemudian untuk simbolnya ya, simbolnya di sini core ya rekan-rekan, dan nama jaringannya juga core ya. Kemudian ID rantai 116. Nah, di sini kita bisa tulis simbolnya core ya. Nah, seperti berikut. Nah, di sini sudah ya rekan-rekan. Untuk yang ID rantai di sini tidak ada ya. Yang penting di sini adalah URL RPC dan URL Explorer ini ya, sudah beres. Untuk penamaannya nanti rekan-rekan bisa kasih core atau core mainnet ya. Nah, ini adalah opsional. Yang penting simbolnya ada core. Kemudian tinggal klik yang save di sini ya. Klik yang save. Kemudian di sini ada keterangan you know can send request core coin at token browse connect to the apps ya, and many more. Kemudian di sini sudah sukses, kita klik yang down. Nah, kemudian di sini kita bisa cek ya rekan-rekan. Nah, di sini sudah ada core ya. Nah, kemudian di sini ada core, kemudian nanti juga ada alamat kita yang ada di sini ya. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada coin ya, core coin. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam menu pojok kanan atas. Nah, kemudian di sini sudah ada rekan-rekan core ya, jaringan core. Nah, misal kita ingin mencoba untuk mengubah jaringan ya, klik yang plus. Kemudian di sini jaringan Ethereum. Nah, kemudian di sini jaringannya core sudah nangkring di sini ya. Ini termasuk blockchain sendiri dan sudah ada ya jaringan core di sini rekan-rekan. Ini sangat mantap sekali. Nah, artinya di sini untuk koin core merupakan bergerak dalam blockchainnya sendiri dan bisa dipastikan akan memiliki harga yang cukup tinggi ya. Kemudian di sini kalau kita lihat sebagai bentuk pembanding yang Aptos ya rekan-rekan.
Nah, di sini yang Aptos ya, rekan-rekan bisa klik searching yang Aptos. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini kan juga termasuk dalam jaringannya sendiri ya. Jadi untuk yang ada di sini merupakan jaringan-jaringan sendiri ya. Dan untuk harga jangan ditanya, harganya bisa cukup tinggi karena di sini memiliki blockchain sendiri. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menambahkan jaringan core ke dalam Bitcup ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa masuk dalam Bitcup, kemudian masuk yang bagian di sini ya. Ubah jaringan, klik di sini yang atas, kemudian nanti klik yang tambahkan mainnet. Nah, kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa geser ya. Nah, di sini ada keterangan jaringan khusus ya atau custom. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa diklik ya jaringan khusus. Kemudian rekan-rekan bisa klik atau ketikkan di sini ya pencarian, klik yang core di sini ya rekan-rekan, tinggal searching ya. Kemudian bisa klik yang lihat semua jaringan khusus. Nah, di sini nanti akan ketemu ya tambahkan jaringan secara manual rekan-rekan. Kita klik yang secara manual di sini ya. Nah, di sini sudah muncul. Nanti rekan-rekan bisa masukkan alamat URL RPC, nama jaringan, ID rantainya. Kemudian di sini token dan peramban blockchain opsional ya. Rekan-rekan bisa ambil yang ada di dalam MetaMask ini ya. Nah, ini URL RPC kita bisa copy, ini sama ya. Kemudian kita tinggal masukkan di sini URL RPC, kita tempel. Nah, seperti berikut ya, nama jaringan di sini kita kasih core. Nah, kemudian di sini ID jaringan atau ID rantai ya 116, kita bisa tulis ya rekan-rekan 1116 ya. Kemudian token opsional. Nah, caranya hanya seperti ini ya rekan-rekan. Atau di sini URL blok ya, kita tinggal salin kemudian kita tempelkan sini ya. Kemudian di sini ada nama token ya, atau tokennya kita bisa kasih nama core ya. Nah, seperti berikut ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini yang paling penting URL RPC dan juga peramban blok ini ya, dan juga ID rantai sudah benar, nama jaringan core. Token opsional ya, atau ini bisa bersifat opsional ya, nama tokennya apa, kita kasih core. Kemudian di sini kita bisa klik yang konfirmasi ya. Nah, di sini tinggal masukkan password. Nah, kemudian di sini sedang mengimpor data ya rekan-rekan, dan di sini sudah berhasil ya jaringan core. Nah, ini adalah alamat core coin kita ya rekan-rekan di dalam Bitcup. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa salin untuk mengambilnya. Nah, kita sudah menambahkan semacam alamat address baru atau jaringan baru, yaitu jaringannya di sini ada core ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, core ini sejajar dengan Bitcut, Aptos, Polygon, BNB, Bitcoin ya. Jadi di sini sejajar karena di sini memiliki jaringan sendiri ya rekan-rekan. Jadi bisa dipastikan ini adalah token yang memiliki harga yang cukup tinggi ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam CMC atau Coin Market Cap tentang core DAO ya rekan-rekan, simbolnya core ini ya. Nah, di sini berupa koin, untuk rankingnya belum karena di sini masih belum dirilis ya, dan masih belum memiliki harga yang nyata ya rekan-rekan di dalam blockchainnya ya. Dan untuk harga yang ada di bug MetaMask harganya sangat tinggi ya, $6.000. Kemudian Binance juga sempat melistingkan dengan harga $6.500 ya, kisaran 6.000-an dolar rekan-rekan. Nah, di sini sangat mantap untuk koin core di sini ya. Kita tinggal menantikan saja informasi demi informasi lainnya. Kemudian di sini juga ada link-link yang resmi ya di dalam CMC. Nah, di sini ada Medium resmi, Twitter resmi, kemudian ada core diskusi, kemudian juga ada core DAO URG ya. Nah, jadi informasi yang ada dalam Coin Market Cap di sini bisa dikatakan informasinya bersifat valid ya rekan-rekan. Jadi segala macam token-token atau segala macam koin kalau sudah terdaftar di CMC, nah di sini bisa dipastikan bisa memiliki semacam validasi atau valid yang mantap ya. Nah, kemudian di sini untuk data pasar tidak terlacak karena di sini memang masih belum memiliki harga ya. Kita tinggal menunggu saja ya rekan-rekan dari core DAO secara resminya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Ini saya rasa sangat penting sekali dan sangat mantap sebagai bentuk informasi edukatif kepada para rekan-rekan semuanya ya yang memiliki koin core ya. Dan juga untuk mengetahui sebuah project ya tentang yang memiliki jaringan sendiri atau hanya mendompleng ya di dalam jaringan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.